Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda tercinta ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Munawar Salim Jernauziah, mahasiswa program studi awal Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Dalam hal ini yang saya hormati Bapak Ahmad Nur Rozi, yang telah memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya, pada para mahasiswa untuk mempresentasikan hasil rancangan proposal usaha dari masing-masing mahasiswa termasuk saya sendiri. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan, sedikit memaparkan terkait rencana usaha atau proposal usaha yang sudah saya rancang. Kemudian saya izin menyampaikan juga nanti terkait rencana ke depannya, termasuk dari logo, anggaran, kemudian nanti ada juga terkait tujuan dari bisnis, latar belakang dan sebagainya gitu. Oke, di sini saya share screen. Nah, jadi kurang lebih eh, untuk inovasi atau ide bisnis saya yaitu terkait ternak sapi modern berbasis teknologi smart farming system gitu ya. Nah, jadi ini sudah bisa dilihat secara visual bahwa rencana bisnis yang ingin saya jalankan itu adalah di sektor pertanian gitu. Dan insya Allah dalam hal ini saya pribadi sudah memiliki logo dan nama perusahaannya itu sendiri, yaitu nah, di sini sudah ada. Untuk nama perusahaannya itu adalah Bakoro Farm. Nah, jadi untuk nama perusahaannya insya Allah mudah didengar gitu. Kalau kata Pak dosen gitu, kalau kata Pak Rozi, easy listening gitu ya insya Allah. Jadi karena sektornya adalah di peternakan dan kebetulan memang di ternak sapi, maka nama usaha yang saya rencanakan adalah Bakoro Farm gitu. Dan untuk logonya ini sapi sedang eh, memakan pakannya gitu ya. Nah, ini untuk perkenalan mungkin introduction. Bakoro Farm merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agro dan wisata, ternak sapi yang berbasis teknologi smart system, eh, menjadikannya sebagai perusahaan yang ekoteologi yang ramah terhadap lingkungan. Healthy produk yang menjadi pilihan makanan sehat berkualitas bagi masyarakat juga. Jadi ini semacam perkenalan dan harapan juga mungkin nanti dari bisnis yang rencananya akan saya rintis gitu. Namun tidak cukup sampai di situ, kami juga berambisi untuk mengedukasi masyarakat gitu tentang tata kelola hewan ternak yang baik, yang berkualitas, ramah terhadap lingkungan juga, melalui proses produksi produk yang akan kami laksanakan. Dan ini menjadi sektor wisata juga. Jadi nanti sektor pertanian sekaligus sektor wisata juga. Nah, kemudian ini background perusahaannya, mungkin ya background usahanya, eh terutama dari aspek sosial gitu. Nah, eh bagi sebagian besar anak muda, khususnya generasi Z gitu ya, Gen Z,
sepanjang sependek yang saya ketahui baca dari sosial media ataupun berita-berita artikel gitu, minat generasi muda terhadap peternakan ataupun pertanian ini sangat menurun gitu. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kami untuk membangun usaha di bidang ini gitu ya. Nah, peternakan dan pertanian padahal adalah profesi yang bagus gitu, tapi zaman sekarang dipandang kurang menarik dan kuno gitu. Nah, padahal sektor ini merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan berperan penting dalam ketahanan pangan nasional di Indonesia gitu. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang menunjukkan bahwa peminat dalam sektor pertanian ataupun peternakan semakin menurun tiap tahunnya. Tercatat hanya sekitar 21% dari jutaan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, jadi sangat menurun gitu. 21% berarti dari sekitar 280 juta jiwa penduduk di Indonesia, berarti hanya sekitar mungkin kurang lebih 800-an orang gitu ya. Nah, hal ini menjadi alasan kuat bagi kami gitu dalam menjalankan bisnis dan berniat untuk menjadi bagian dari presentasi tersebut itu yang 21% tadi. Dan dengan mendirikan usaha dalam sektor peternakan dengan nama perusahaan Bakoro Farm Company. Kemudian eh, value apa sih yang dimiliki perusahaan kami gitu ya. Nah, di sini ada tiga hal yang menjadi prinsip perusahaan kami, yaitu dari aspek sustainability gitu, kemudian innovation dan quality gitu. Yaitu berorientasi terhadap keberlanjutan, kemudian inovasi dan kualitas. eh, Keberlanjutan dalam arti usahanya terus berlanjut dan memanfaatkan juga tenaga masyarakat lokal gitu sehingga membuka lapangan pekerjaan juga. Kemudian inovasi terkait pengolahan limbah ternaknya, kemudian pakannya dan hal lain yang bisa eh, terus diinovasikan. Kemudian kualitasnya juga tentu harus dijamin dan dipastikan supaya konsumen itu puas dan eh, kembali lagi untuk menikmati atau merasakan produk yang kami hasilkan. Kemudian produk apa saja yang rencananya kami tawarkan dari perusahaan ini, yaitu yang pertama ada daging sapi siap olah, artinya yang udah disembelih dan sudah dipisahkan dari tulang segala macam. Kemudian ada sapi yang masih hidup juga yang utuh yang siap untuk disembelih untuk hewan kurban, untuk eh, hajatan segala macam itu. Nah, kemudian yang kedua ada susu sapi segar, yaitu susu fresh milk gitu ya, yang belum melalui tahap olah, baik secara temperatur ataupun semacamnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan pokok makanan gitu ya, ataupun minuman lain gitu. Kemudian yang ketiga ada susu UHT, yaitu ultra high temperature, yaitu susu yang melalui pemanasan dengan suhu tertentu sehingga kalau dibandingkan dengan susu fresh milk tadi eh, tingkat keawetannya itu lebih lama kalau yang UHT. Kemudian rencana pemasaran dan promosi. Nah, rencana kami perusahaan Bakoro Farm ini akan didirikan di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Lembang, karena daerah ini terkenal dengan masyarakatnya yang bekerja di sektor peternakan dan pertanian, terutama eh, hasil produksi dari daerah ini yang sangat dikenal adalah bolu susu Lembang. Sehingga lokasi ini menjadi daerah yang strategis untuk perusahaan ini mengingat kebutuhan masyarakat di sektor kuliner maupun resto-resto di tempat wisata. Karena di Lembang itu banyak ternak sapi, banyak juga sektor kuliner yang memproduksi bolu susu Lembang dan itu berbahan dasar susu sapi segar. Kemudian banyak juga turis-turis
atau wisatawan yang datang ke daerah tersebut, sehingga itu bisa menjadi target sasaran untuk mereka berkunjung ke perusahaan ini atau ke tempat perusahaan kami ini. Nah, langkahnya seperti apa? Tentu yang pertama di era digital ini harus membuat akun sosial media baik YouTube, Instagram, dan media sosial lain untuk membranding dan mempromosikan produk dari perusahaan ini. Kemudian menjalin relasi dan kerjasama. Tentu tidak mudah kalau misal didirikan hanya sendiri gitu tanpa ada relasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian menjadikan bisnis ini sebagai sarana edukasi, yaitu tadi melalui edukasi pihak perusahaan kami dengan wisatawan yang datang, supaya mereka juga ada ketertarikan mudah-mudahan dan mengerti tata kelola ternak yang ramah terhadap lingkungan dan asik juga tentunya. Kemudian ada analisis SWOT di sini. Yang pertama untuk kekuatannya. Nah, ini plusnya menggunakan sapi pilihan yang teruji, insya Allah teruji kualitas dan kesehatannya. Kemudian sapi ini adalah hewan ternak yang selalu dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Nah, kemudian yang ketiga, harga sapi dan produksi susu masuk akal serta sepadan dengan kualitas yang diperoleh. Kemudian ini minusnya atau kelemahannya, modal awal untuk bisnis ini memang sangat besar. Kemudian hewan ternak juga terkadang mudah stres, kemudian produk susu tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama, kemudian kemungkinan mesin alat produksi yang mengalami kerusakan sehingga harus di maintenance secara rutin. Kemudian peluangnya, sapi merupakan hewan ternak yang selalu dibutuhkan untuk kepentingan pangan dan hewan kurban. Nah, ini jadi peluangnya. Kemudian susu sapi dapat dijadikan menu minuman yang sehat dan dibutuhkan untuk bahan pokok eh, untuk produksi berbagai macam olahan. Kemudian membangun lapangan kerja bagi masyarakat yang beternak dalam skala kecil. Nah, kemudian ada ancamannya, cukup banyak pesaing dalam peternakan sapi, terutama di daerah Lembang tadi. Kemudian kebiasaan masyarakat yang lebih memilih produk luar daripada produk lokal. Kemudian sebagian orang ada yang tidak bisa minum susu sapi karena alergi. Nah, kemudian eh, ini mungkin gambaran organisasi gitu ya. Struktur organisasinya yaitu ada pimpinan gitu ya. Dalam hal ini insya Allah saya mudah-mudahan, kemudian ada staf keuangan, ada marketing, ada logistik atau sarana prasarana, kemudian ada ahli pakan eh, ternak, itu ada cleaning service, ada juru sembelih halal supaya sembelihnya juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ini ada rencana anggaran biayanya eh, cukup fantastis gitu ya harganya. Mulai dari sewa lahan, sapi ternak, sapi Raisin Holstein, ini sapi impor ya. Kemudian kandang sapi, mesin, sampai sewa pick up barang itu untuk angkut-angkut barang. Ini kurang lebih ada 1.423.250.000 rupiah. Mudah-mudahan nanti terpenuhi. Kemudian perkiraan biaya tetapnya. Nah ini insya Allah untuk awal-awal untuk lahan sewa dulu sekitar 3 hektar yaitu 100 juta. Ini hanya perkiraan, kemudian gaji karyawan, kemudian pakan konsentrat, kemudian maintenance mesin kurang lebih 235 juta. Nah, ini untuk biaya variabel eh, kurang lebih 11.600.000 rupiah. Mulai dari biaya promosi sampai bahan bakar minyak. Nah, ini mungkin ada studi kelayakan usaha juga. Nah, apakah rencana bisnis yang saya gadang-gadang ini layak gitu untuk dilanjutkan? Nah, dari segi hukum, produk kami insya Allah terjamin kehalalannya karena prosesnya nanti akan diuji melalui sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Selain itu, akad yang dilakukan juga berbasis syariah, sehingga anti riba, goror, dan maisir, anti judi gitu ya. Kemudian aspek lain yang tidak kalah penting yaitu produk dari hasil produksi perusahaan kami juga dijamin kualitasnya serta ramah ini. Mohon maaf tipe, ramah terhadap lingkungan. Nah, nanti tiga aspek ini mulai sertifikat halal MUI harus ada, kemudian prinsip akad berbasis syariah, eh, pastinya nanti akan menghadirkan juga DPS berarti Dewan Pengawas Syariah, kemudian ramah terhadap lingkungan yaitu eco friendly, eco teologi gitu ya. Nanti limbahnya dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya mungkin untuk proposal atau rencana usaha kami kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan proposal ini teman-teman siapapun yang menyimak bisa tergugah hatinya untuk memulai usahanya di bidang peternakan mungkin ya. Nah, ini ada eh, semacam jargon mungkin ya dari perusahaan Bakoro Farm. Teman sehat berkualitas, halal dan ramah lingkungan. Dan ini juga ikon penting juga keep halal and healthy. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.